Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Aku cuma mau bilang sama teman-teman di luar sana bahwa satu ya, cintanya Tuhan itu adalah siapa? Kita sendiri. Cintanya Tuhan itu adalah kita sendiri. Kenapa Dia menciptakan kita segambar serupa dengan Dia? Karena Dia begitu cinta sama kita. Itu yang selalu membuat gue di saat gue lagi lemah, di saat gue lagi tidak karuan, gue selalu ingat bahwa iya, cintanya Tuhan. Yang saat gue alami perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengingatkan gue, yang selalu gue tekuni, gue pelajari bahwa gue mau kenal Tuhan semakin dalam. Jadi gue bilang sama teman-teman bahwa mungkin lu nggak baik-baik aja, mungkin lu gagal, jatuh berkali-kali, itu bukan menjadikan lu manusia yang gagal. Bagi gue itu adalah berkat yang tertunda. Kenapa gue bilang berkat yang tertunda? Bahwa di hidup lu itu akan bisa menjadi keselamatan buat orang lain. Yes. Karena ya gue pun pada saat gue menjalani itu, sampai sekarang gue menjalani bahwa apakah gue bisa bicara tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan, ternyata bisa. Kenapa bisa? Karena bukan karena kehebatan gue, karena cintanya Tuhan yang mampukan gue. Yes. Makanya gue bilang sama teman-teman di sana, di luar sana, bahwa walaupun hidup lu nggak baik, ya datang ke Tuhan, balik ke Tuhan, karena cintanya Tuhan tuh selalu cukup buat lu dan bisa mengubahkan lu. Yang penting lu mau, itu aja. Datang ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan, tapi lari ke Tuhan. Betul. Ya, untuk diingatkan selalu sama semua kebaikannya Tuhan. Thank you banget Bang Resi buat yang lu bagikan. Nah Yud, ya, ini sebelum kita tutup, gue pengen tahu nih, kalau dari Yuda sendiri, apa yang lu hari ini tangkap, apa yang jadi apa ya, kayak buat lu kayak ini satu berkat yang gue nggak mungkin, kayak gue nggak expect untuk gue tangkap hari ini, tapi Tuhan bukakan sesuatu sama lu hari ini Yud, lewat apa yang jadi cerita Bang Resi tadi. Iya, dari apa yang dari Bang Resi tadi cerita ya, bahwa hidup kita pasti akan kena goncangan, tapi gimana kita meresponi setiap goncangan dalam hidup kita. Yang pasti kita perlu kecukupan cintanya Tuhan dulu. Kalau seandainya kita nggak pernah ngerasa cukup akan cintanya Tuhan, akhirnya kita cari cinta yang di luar Tuhan. Dan ujung-ujungnya tadi Bang Resi bilang bahwa semuanya ya sia-sia. Dan perjumpaannya dengan Tuhan itu sebagai modal awal. Supaya kita bisa ngalamin kasihnya Tuhan di setiap musim. Karena aku percaya Tuhan tuh selalu ngomong ke setiap kita di musim apapun. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Dan ketika kita mungkin gagal melihat Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah gagal melihat rencananya yang mau terjadi, yang akan terjadi atas hidup kita. Dan rencananya gak mungkin gagal. Gak mungkin gagal, dan kasih karunia-Nya selalu ngejar kita. Pada akhirnya kembali lagi kepada rencananya. Wow. Sejauh apapun kita lari, kasih karunia-Nya nggak pernah bisa tinggalin kita, nggak akan pernah tinggalin kita ya. Betul. Wow, thank you Yuda. Gua pribadi hari ini diingetin lagi sama satu analogi yang menarik. Apalagi Bang Resi dari tadi bicara soal perspektifnya dia punya rasa, dia punya pemikiran. Jadi ada satu analogi, dia bilang begini, kapal tuh tidak bisa tenggelam. Ini kapal tidak akan pernah bisa tenggelam oleh air yang ada di luar kapal. Tapi ketika airnya masuk ke dalam, kapal itu bisa tenggelam. Itu sama kita. Kita punya pemikiran yang bisa bikin kita hancur, itu cuma apa yang kita biarkan masuk ke dalam kita punya kehidupan. Sama kayak dari awal penciptaan kan, Adam dan Hawa, dia punya kejatuhan awal waktu dia terima informasi dari si jahat dan dia jadikan informasi yang dia percayai. Nah, buat gue pribadi tadi ceritanya Bang Resi ngasih pelajaran buat gue. Kita semua
kenal siapa Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan Yesus. Kita tahu Injil kasih karunia-Nya. Pertanyaannya, dengan informasi yang terus beredar di luar sana, kebenaran apa yang mau kita taruh di dalam pemikiran kita? Mungkin kayak Bang Resi tadi cerita, nggak semuanya kita, nggak semua teman-teman punya keluarga yang sempurna dalam bertumbuh. Tapi pertanyaannya bukan di mana teman-teman bertumbuh. Kalian di situ ada rencana Tuhan yang seperti apa di dalam keluarga itu? Kita cenderung manusia menyalahkan situasi. Kita lihat keluarga kita berantakan, ini salah keluarga gua. Kita lihat sekolah kita nggak pas, ini salah sekolah gua. Kita lihat teman kita yang iseng, ini salah teman gua. Pokoknya semua yang salah di luar kita. Padahal sejatinya fightnya kita pertama tuh di sini kita sendiri, ya Bang. Itu kenapa me versus me sebenarnya bukan untuk memerangi diri sendiri, tapi untuk membawa masuk pemikiran Tuhan supaya bisa mengalahkan persepsi kita secara pribadi, supaya apa yang jadi pandangan Tuhan, apa yang jadi pengertiannya Tuhan, siapa Tuhan dan kebenarannya Tuhan itu jadi satu-satunya informasi kebenaran dan kehidupan buat kita semua. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.